itu menjawab pertanyaan saya di awal. Kira-kira gimana sih tata caranya, kemudian apakah waktunya puasa umat-umat terdahulu itu sama dengan puasa umat Islam sekarang? Nah, rupanya setelah disampaikan penafsiran oleh para ulama bahwa kama itu kaf sebagai huruf tasbih di situ adalah bukan sebagai tasbihul kaifiyat atau tasbihul fatrat, tapi melainkan adalah tasbihul wujub. Itu adalah perumpamaan wajibnya. Jadi seolah-olah saya punya gambaran gini, mungkin Ustaz nanti bisa luruskan ya. Jadi kalau seandainya umat terdahulu itu sudah diwajibkan, itu seolah-olah itu akan menjadikan sebuah apa ya, taukidul hukmi, mungkin itu, Ustaz. Penegasan hukum. Jadi seolah-olah ketika umat Islam diwajibkan juga berpuasa, maka umat Islam nggak perlu tanya lagi, karena umat terdahulu juga sudah diwajibkan. Jadi ketika turun perintah puasa, maka kita sebagai umat Islam akan secara spontanitas gitu, spontanitas menerima hukum puasa ini. Jadi kita nggak akan mungkin mangkel ataupun tiba-tiba bakal nolak, nggak pengen puasa. Karena memang udah ada contohnya di umat terdahulu. Dan juga mungkin bisa saja sebagai apa ya, hiburan ya. Untuk menghibur hati orang-orang kita sebagai umat Islam. Karena umat terdahulu kan udah puasa. Barangkali ketika seandainya umat terdahulu tuh nggak dikasih kewajiban puasa, mungkin kita merasa sendiri gitu, hati kita kosong gitu. Oh, nggak ada contohnya orang-orang terdahulu kok nggak diwajibkan. Ibarat kan kayak peraturan lah, hukum lah yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya. Itu ditetapkan ke suatu masyarakat di sebuah daerah. Nah, itu kan ketika hukum itu ada hukum yang baru ya belum pernah terjadi di sebelumnya. Mungkin sebagian pihak akan ya mangkel, akan nolak gitu. Nggak bisa nerima gitu. Tapi ketika hukum tersebut sudah berlaku secara lampau, di masa-masa sebelumnya sudah berlaku, ya mungkin orang-orang yang hidup setelahnya itu akan menerima dengan mudah. Mungkin begitu ya dari saya secara singkat ya teman-teman, tadi mencoba menarik kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Lukman. Nah, baik teman-teman sekalian, kita masih ada waktu beberapa menit. Insya Allah kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau nulis di kolom chat. Boleh. Baik, silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan, kalau mungkin agak lama dan nggak ada, boleh bisa ditutup juga nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Ini materinya menurut saya sungguh luar biasa ya. Karena beliau Dr. Lukman, Ustaz Lukman mengkajinya lewat pendekatan tafsir. Ya, memang Ustaz, mohon maaf sedikit ya sambil nanti mungkin bisa nunggu teman-teman. Jadi memang untuk mengkaji apa namanya mengkaji ayat ini memang lebih banyak ada di dalam kitab tafsir ya. Sekalipun memang narasinya juga berasal dari apa namanya kisah-kisah Israeliat. Jadi kisah-kisah Israeliat ini kan kisah-kisah yang sebagian ulama juga menganggap ya bisa diambil, termasuk juga ada yang tidak perlu diambil. Ada juga yang memilah, ada yang diambil yang baik dan tidak mengambil atau tidak mengambil yang buruk, tidak sesuai. Seperti menganggap Nabi Sulaiman misalkan sering bermain dan bahkan nanti istri, termasuk juga Nabi Daud dan seterusnya. Jadi kisah-kisah Israeliat. Jadi data-data yang kita terima atau kita ambil itu ya tidak lain dan tidak bukan lebih banyak berasal dari orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Jadi tinggal nanti kita melihat bahwa apakah kemudian sisi historis ya terkait dengan ajaran-ajaran berpuasa di sebelumnya ini kan karena memang dalam tradisi kita ataupun dalam hadis termasuk juga penjelasan-penjelasan yang lain itu tidak tersebut di situ. Ya selama kemudian ayat ataupun kisah-kisah ini tidak bertentangan dengan apa namanya dengan agama, ya, sebagian ulama juga memandang ini menjadi hal yang bisa diambil. Bahkan termasuk tadi Ustadz Izhar, misalkan sebenarnya sejarah-sejarah atau kajian-kajian ini kan yang ada dalam Al-Quran itu tadi bukan hanya puasa ya, termasuk juga sholat ya. Kalau tadi disebutkan untuk takkid apa untuk menegaskan bahwa perintah puasa ini menjadi hal yang urgen. Ya, saya tekankan di sini bahwa wa'mur ahlaka bis sholati wastabir.
Jadi kata-kata umur ahlaka bis sholat itu kan sebenarnya ditujukan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Artinya sejarah sholat itu pun juga bukan ataupun tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah SAW, juga terjadi pada masa pada sebelum umat ataupun pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi artinya memang sholat dan puasa ini menjadi satu hal yang sangat urgen. Jadi kalau tadi misalkan takkid, misalkan untuk menegaskan bahwa apabila kita ingin semakin terus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, maka dua cara ini antara yang paling baik. Bahkan dalam hadis Nabi misalkan disebutkan, ya kalau kita misalkan kita nggak mampu untuk berpuasa, kita nggak mampu untuk menikah, ya berpuasa. Karena puasa itu adalah sesuatu yang bisa atau amalan yang bisa menahan diri dari perkara syahwat tadi. Jadi saya kira yang perlu digarisbawahi Ustaz Izhar, bahwasanya ya ketika kita katakanlah sedang lesu, ya ketika tangan kita tidak bisa dipegang untuk hal-hal yang sifatnya buruk, kaki kita terus melangkah pada hal-hal yang sifatnya maksiat, mata kita juga dan seterusnya, maka saya kira puasa ini adalah menjadi salah satu alternatif ya terbaik ya untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ketika perintah sholat dan puasa dalam sejarah itu dari sisi historisnya kita melihat tidak lagi hanya kemudian diwajibkan ya kepada Rasulullah dan umat Islam, tapi juga kepada umat-umat sebelumnya, berarti sholat dan puasa, ya, khususnya puasa ini, yang menjadi jalan yang terbaik untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu saja yang bisa digarisbawahi ya, poin penting dari kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Lukman. Kira-kira mungkin ada di antara teman-teman yang ingin mencoba bertanya lagi, atau bisa menulis di kolom chat. Jika tidak ada, mungkin Mas Rizky Prayogo, apa kita akan akhiri sesi tanya jawab ini? Boleh, biar Ustadz Lukman juga mau nyari takjil kan sepertinya. Oh iya, Oke, iya. boleh. Siap, Terima siap. kasih Ustaz Rizky Ya, dan kawan-kawan. baik, baik, baik. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Alhamdulillah telah usailah sesi mulai dari pemaparan materi dan kemudian lanjut kepada sesi diskusi. Sungguh ini adalah materi yang luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz Lukman. Kita berikan ucapan terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan, dan insya Allah kita mungkin Terima kasih akan juga. sering-sering ketemu lagi Ustaz. Insya Allah Mungkin mudah-mudahan. ya nggak hanya lewat Insya virtual Allah ini, sangat kita senang. mungkin bisa ketemu langsung gitu. Siap-siap Insya Allah. Baik. Mungkin itu Baik. saja dari saya selaku host. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Mas Rizky Prayogo selaku founder dan kepada pemateri Ustaz Lukman Hakim, kemudian juga pada seluruh peserta yang telah mengikuti kajian ini via Ramadan dengan tema puasa sebelum umat Rasulullah, puasa umat-umat terdahulu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga makin menambah iman kita, ketakwaan kita, karena intinya tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Lukman tadi, intinya ketika puasa itu dikaitkan dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, ada sebagai puasa itu seolah-olah menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan kita, kemudian solusi atas bagaimana kita untuk meningkatkan ketakwaan kita ini. Nah, puasa ini adalah sesuatu yang ibadah yang sangat-sangat urgen, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri juga mewajibkan hal ini pada umat-umat terdahulu. Ini itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Ustaz Rizal, Ustaz Rizky dan Terima kasih Terima kawan-kawan. banyak. kasih Ya. banyak.